Lin Yan mengangguk ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan. Punggungnya gemetar dan sepasang sayap doki diperpanjang. Segera sayapnya dikepakkan dan ia berubah menjadi sinar cahaya yang terbang ke kejauhan. Xiao Yan melangkah ke udara kosong dan mengikuti di belakangnya. Di sisi lain, ada sebuah batu hijau bundar yang terletak di puncak gunung tempat kabut berkeliaran. Di tempat itu, ada sosok wanita duduk bersila di atas batu. Kedua tangan sosok wanita itu membentuk segel pelatihan. Energi alam yang mengelilinginya melekat di samping sosok wanita ini. Energi memasuki tubuhnya seperti yang dia inginkan. Latihan yang ini berlanjut selama hampir 2 jam sebelum mata wanita yang tertutup ini perlahan dibuka. Mengikuti pembukaan matanya, gumpalan api emas segera melintas. Wanita ini perlahan berdiri, sosoknya yang jangkung tampak sangat mempesona. Sosok ini tidak lain adalah Lord Sun Er. Dia sedikit memutar kepalanya, melirik ke belakang dan sedikit menyeringai. Dia berkata, "Ling Tua, tunjukkan dirimu." Bayangan di belakang Sun Er mulai perlahan bergerak setelah kata-katanya terdengar. Segera, itu berubah menjadi sosok tua yang tidak lain adalah Ling Yin. Ling Yin dengan hormat membungkuk kepada Sun Er. Dia tertawa. Persepsi nona muda benar-benar menjadi semakin mengerikan. Saya baru saja tiba, namun saya sudah ditemukan. Sun Er tidak berkomitmen dengan kata-kata Ling Yin. Tangannya membelai rambut di dahinya ketika dia bertanya, apakah ada masalah bagi Ling Tua untuk datang ke sini? Ling Yin mengangkat kepalanya ketika dia mendengar kata-kata Sun Er. Dia berkata, aku tidak akan berani datang dan mengganggu pelatihan nona muda jika tidak terjadi apa-apa. Aku tidak tertarik pada apapun yang terjadi di klan, ucap Sun Er. Dia mengangkat tangannya dan kabut yang tersisa berkumpul di telapak tangannya. Segera, itu berubah menjadi wajah handsome dan tampan seorang pria. Senyum langka dan hangat terungkap di wajah Sun Er ketika dia melihat wajah ini. Ling Yin juga tertawa ketika dia mendengar kata-kata Sun Er. Dia berkata dengan nada menggoda, saya pikir bahwa nona muda pasti akan tertarik dengan apa yang saya katakan. Mata Sun Er melirik Lin Yin ketika dia mendengar kata-katanya. Dia kemudian tersenyum dan berkata, Ling Tua, silakan berbicara. Ling Yin batuk pelan ketika dia mendengar kata-kata Sun Er. Dia perlahan berkata, menurut informasi terakhir yang saya dapatkan, seorang pemuda bernama Xiao Yan telah muncul di daerah utara dataran tengah. Sun Er terkejut ketika dia mendengar kata-kata Ling Yin. Beberapa saat kemudian, dia menghirup udara dalam-dalam dan dengan lembut bertanya, apakah Ling Tua yakin? Dari apa yang saya pikirkan, kemungkinan bahwa itu adalah dia. Ling Yin tersenyum ketika dia menjawab. Di sisi lain, 2 sinar cahaya melesat dari langit yang jauh. 2 sinar cahaya ini tidak lain adalah Xiao Yan dan Lin Yan. Kemudian Lin Yan berkata kepada Xiao Yan, kita sekarang berada di perbatasan wilayah utara. Namun, jika kita hanya mengandalkan penerbangan kita sendiri, kemungkinan kita akan membutuhkan 2 hingga 3 bulan untuk mencapai wilayah Vil. Namun, kita cukup beruntung. Ada sebuah kota bernama Kota Langit Maple yang tidak jauh dari tempat ini. Kebetulan, ada lubang cacing yang mengarah ke wilayah tengah dataran tengah di sana. Jika kita mengambil rute itu, kita akan dapat menghemat lebih dari separuh waktu. Xiao Yan mengangguk setelah mendengar kata-kata Lin Yan. Namun, kamu harus menyembunyikan penampilanmu. Setelah masalah dengan Gunung Petir, reputasimu saat ini tidak kalah dengan Peng King Er. Selain itu, kamu memiliki darah esensi Phoenix kuno di dalam tubuhmu. Saya takut Peng King Er tidak akan menyerah. Dia kemungkinan akan terus mencarimu. Lebih baik bagimu untuk sedikit menutupi penampilanmu. Lin Yan mengingatkan Xiao Yan. Xiao Yan secara alami tidak menolak saran Lin Yan. Dia mengambil benda seperti kulit dari cincin penyimpanannya dan meletakkannya di wajahnya. Lin Yan tersenyum dan mengangguk ketika dia melihat penampilan Xiao Yan berubah. Setelah itu, dia berbalik dan melihat ke depan. Ayo pergi, kita harus tiba dengan cepat. Lin Yan melambaikan tangannya. Setelah itu, dia tiba-tiba meningkatkan kecepatannya dan bergas menuju kota yang jauh. Xiao Yan juga mengikuti di belakangnya. Meskipun mereka perlahan dapat melihat garis besar kota, Lin Yan dan Xiao Yan masih harus terbang selama hampir 20 menit atau lebih dengan kecepatan mereka. Sebelum kota besar secara bertahap muncul di depan mata mereka, Xiao Yan dan Lin Yan turun dari langit dan berhasil memasuki kota ini yang bernama Kota Langit Maple. Xiao Yan tidak bergas menuju lubang cacing setelah memasuki kota. Sebaliknya, ia berjalan ke rumah lelang terbesar di kota. Setelah itu, dia mengamburkan banyak uang dan membeli 3 jenis api binatang. Lin Yan juga cukup
terkejut bahwa Xiaoyan membeli banyak api binatang. Namun, melihat bahwa Xiaoyan tidak memberikan penjelasan, dia memilih untuk tidak bertanya. Baru setelah Xiaoyan mengumpulkan semua hal yang dia butuhkan, Lin Yan membawa Xiaoyan ke pusat kota langit Maple. Xiaoyan berdiri di tanah terbuka yang luas di pusat kota langit Maple. Dia melihat lubang cacing yang sangat tinggi dan tanpa sadar menghirup udara dalam-dalam. Lubang cacing di kota langit Maple diciptakan oleh dua elit doujin bersama. Ini sangat stabil dan tidak ada badai spesial yang muncul setelah bertahun-tahun digunakan. Dengan demikian, lalu lintas manusia dalam kota langit Maple berada pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan kota lain. Lin Yan tersenyum dan berbicara ketika dia melihat sikap terkejut Xiaoyan. Dua doujinnya tidak heran. Xiaoyan tiba-tiba memahami setelah mendengar kata-kata Lin Yan. Ayo pergi, sudah terlambat. Jika kita menunda lebih lama lagi, lubang cacing akan ditutup untuk hari itu. Lin Yan melambaikan tangannya dan dengan cepat menaiki tangga. Setelah membayar jatah reman kepada para penjaga di depan lubang cacing, mereka berdua berhasil memasuki lubang cacing. Lin Yan mengeluarkan perahu ruang angkasa seukuran telapak tangan sebelum memasuki lubang cacing. Harga perahu ruang angkasa ini sangat mahal. Benda ini mungkin terlihat sederhana dan kasar, tetapi saya menghabiskan lebih dari 2 juta koin emas untuk mendapatkannya. Saya telah mempertaruhkan hidup saya dan menghabisi 2 binatang ajaib peringkat 6 untuk mendapatkan 2 juta koin emas itu. Wajah Lin Yan sedikit malu ketika dia melihat mata Xiaoyan dan dia segera berbicara. Bagaimanapun, untungnya saya berhasil memasuki gua setelah menghabisi 2 binatang ajaib peringkat 6 itu. Kelincahan teknik do yang saya latih diperoleh dari tempat itu. Mungkin terlihat jelek ketika sedang digunakan, tetapi keterampilan kelincahan ini berada di tingkat menengah kelas D. Lin Yan menjadi sedikit terpesona ketika dia berbicara sampai akhir. Tampaknya dia telah memperoleh cukup banyak pengalaman dari pertemuan yang membagongkan ini. Disebut apakah kelincahan teknik do ini? Ucap Xiaoyan kepada Lin Yan. Langkah-langkah api menghindari bebek kelelawar. Lin Yan mengusap kepalanya dan berbicara dengan sedikit malu kepada Xiaoyan. Kelincahan do teknik cukup bagus. Dengan kelincahan teknik do ini, kemungkinan bahkan beberapa bintang 6 do huang tidak akan dapat menandukmu. Xiaoyan melihat antrian di depan, mengangguk dan dengan lembut menjawab. Langkah api menghindari bebek kelelawar ini juga memiliki metode Qi yang cocok dikenal sebagai metode kelelawar api. Namun itu hanya di level rendah. Saya bisa mencapai kekuatan ini selama bertahun-tahun ini semua berkat metode kelelawar api ini. Lin Yan bergerak lebih dekat ke arah Xiaoyan dan dengan bangga tertawa. Xiaoyan juga tertawa ketika dia mendengar kata-kata Lin Yan. Saya akan memasuki wilayah field dan juga harus menyiapkan beberapa benda secepat mungkin. Yang terbaik adalah saya harus berlatih skill penciptaan api yang telah saya peroleh. Kalau tidak, api perubahan kehidupan yang tersisa hanya akan mendukung penggunaan saya dari teratai api pemusnah. Ini tidak cukup. Xiaoyan bergumam di dalam hatinya. Sementara Xiaoyan bergumam di dalam hatinya, antrian telah mencapai giliran mereka. Mereka berjalan maju dan memasuki lubang cacing yang sangat besar. Gelombang spesial muncul dan mereka berdua menghilang ke dalamnya. Xiaoyan duduk di belakang perahu ruang angkasa, sementara Lin Yan duduk di depan. Lin Yan kemudian mengendalikan perahu ruang angkasa saat maju. Kita akan membutuhkan waktu setidaknya 1 bulan untuk melewati lubang cacing ini. Kamu harus rebahan dulu. Tidak apa-apa jika saya mengendalikan perahu ini. Lin Yan menoleh dan berbicara kepada Xiaoyan setelah perahu ruang angkasa perlahan berjalan maju. Xiaoyan tidak menolak tawaran Lin Yan ketika dia mendengar kata-katanya. Dia tersenyum dan mengangguk. Secara kebetulan, dia membutuhkan waktu untuk berlatih skill penciptaan api. Sebuah pikiran melintas di hati Xiaoyan dan sebuah gulungan merah tua segera muncul. Ada sedikit panas yang dipancarkan darinya. Gulungan ini secara alami skill penciptaan api yang telah diperoleh Xiaoyan dari lembah api iblis saat itu. Tangan Xiaoyan perlahan membuka gulungan itu. Kekuatan spiritualnya juga memasukinya. Sejumlah besar informasi segera muncul di hatinya. Perhatian Xiaoyan menjadi benar-benar asyik dengan metode pelatihan yang direkam dalam gulungan pada hari pertama perjalanan. Setelah mempelajari skill penciptaan api yang ditingkatkan ini dengan benar, Xiaoyan tanpa sadar merasa kagum. Menurut apa yang dicatat pada gulungan ini, skill penciptaan api yang ditingkatkan membutuhkan 3 jenis api binatang. Setelah itu, seseorang harus menggabungkan 3 jenis api binatang dalam tubuh seseorang. Karena alasan di atas, cukup bukti untuk membuktikan bahwa kesulitan mempelajari skill penciptaan api ini berkali-kali lebih sulit daripada mempelajari versi aslinya.
Setelah memahami kesulitannya, bahkan Xiaoyan akhirnya merasa agak terdiam. Kekuatan spiritual Xiaoyan perlahan ditarik dari gulungan. Dia menghela napas panjang dan merenung sejenak. Dengan lambaian tangannya, 3 botol batu giok muncul. Langkah pertama adalah menggabungkan 3 jenis api binatang buas ke dalam tubuhku. Mata Xiaoyan menatap api yang membakar di dalam botol giok. Dengan jentikan jarinya, botol batu giok pecah. Segera, 3 kelompok api dilepaskan. Xiaoyan melirik ke 3 kelompok api yang menyala dan tertawa santuy. Dia membuka mulutnya dan kekuatan hisap melonjak. Dia kemudian menghisap 3 api binatang itu ke dalam mulutnya dan menelannya. 3 jenis api binatang baru saja memasuki tubuh Xiaoyan ketika api teratai hati menerkam dan mengelilingi mereka sebelum mereka bahkan bisa melepaskan panas. Xiaoyan tersenyum ketika dia melihat ini. Proses ini benar-benar terlalu sederhana dan bukan tantangan baginya. Sebuah pikiran melintas di hatinya saat ketiga jenis api binatang ini menjadi lamban. 3 gumpalan dok yang kuat bercampur dengan api hijau dengan cepat melonjak keluar. Setelah itu, mereka masing-masing membungkus satu persatu api binatang ini. Langkah kedua, perbaikan. Xiaoyan bergumam di dalam hatinya. Doki segera bergerak sesuai keinginannya, berubah menjadi 3 kelompok yang dengan cepat memutar doki. Mengikuti perputaran kumpulan doki, tekanan di dalamnya sangat melonjak. Di bawah tekanan ini, 3 kelompok api binatang mulai berganti warna. Oke, sampai di sini saja saya menyampaikan cerita Donghua BTTH. Akhir kata, saya ucapkan bye.